scholarship awardee gitu. Nah, scholarship awardee, jadi yang bisa masuk sini adalah scholarship awardee dan biaya itu bukan gratis ya, bukan gratis residence, tapi dapat prioritas gitu. Dan biaya di sini adalah sekitar 250 euro kalau nggak salah. Sedangkan apartemen yang saya ambil bareng teman-teman saya itu per kamar 400-an, 470-an. Jadi memang mahal banget. Jadi kalau dikali sekarang 18.000 kali 400 itu pokoknya banyak banget lah. Nggak bisa dibandingin sama biaya di Indonesia gitu. Menurut saya oke lah daripada nggak nyari nggak dapat apa-apa. Oke lah saya coba gitu. Nah saya lihat ininya persyaratan aplikasinya. Saya harus orang Indonesia. Oke saya orang Indonesia. Harus 30 tahun. Jadi waktu 2019 itu saya masih 30 tahun. Pas. Mepet banget. Jadi kalau misalnya saya apply di tahun ini, saya nggak bisa. Oke. Jadi saya udah senior teman-teman, jadi oke. Ini cukup menarik. Kemudian bachelor degree, saya udah bachelor. Kemudian excellent profile of excellent dari GPA, kemudian dari strong motivation, dan lain sebagainya. GPA saya oke lah, cukup oke. Kemudian strong motivation. Sebelum saya ambil MMUGM tahun 2016, saya sudah hunting banyak banget beasiswa. Saya sudah dapat banyak LOA dari negara-negara Inggris, sekitar 16 atau lebih. Jadi saya sudah terbiasa untuk menulis motivation letter. Jadi menurut saya ini bukan PR. Kemudian sudah diterima di kampus Prancis. Oke, saya sudah dapat. Kemudian tidak dapat beasiswa dari manapun. Ini tadi sempat bikin saya bingung nih, karena kerjasama antara MMUGM sama kampus Prancis saya kan itu termasuk beasiswa atau bukan gitu. Akhirnya saya konsultasikan dan akhirnya oh bisa masuk. Kemudian sebentar saya minum dulu ya, haus banget. Kemudian persyaratan dari dokumen. Ini paspor atau KTP, CV yang sesuai standar, cover letter. Ini kalau nggak salah dalam bahasa Inggris atau bahasa Prancis gitu deh, bintang 3-nya itu. Kemudian LOA dari kampus Prancis, kemudian juga proof bahasa Inggris, itu menurut saya sudah oke, sudah ada semua. Ya, tapi kampus France itu cukup unik. Mereka itu mensyaratkan masuk IELTS atau TOEFL, tapi mereka mensyaratkan keluarnya itu adalah TOEIC. Jadi teman-teman harus ujian lagi nanti. Jadi sama aja, tapi TOEIC itu gampang banget saya ujian pertama aja udah dapat bagus, jadi teman-teman menurut saya bakal lebih bagus lagi gitu. Saya lihat dulu ya. Oke, terus agak bisa turun lagi Mbak, itu ada yang kepotong. Oke, last transcript. Oke lah, ini persyaratan dokumen. Menurut saya dokumen-dokumen itu asal terpenuhi dan deadline-nya terpenuhi, itu kita bisa ada kemungkinan untuk dapat beasiswa ini. Tapi saya mengumpulkannya itu di malam terakhir, di 3 jam sebelum penutupan. Jadi untuk teman-teman jangan ditiru, ini deadlineer banget. Tapi waktu itu karena saya sangat nggak pede, saya bisa dapat atau enggak gitu. Dan akhirnya teman saya bilang, udahlah kumpulin aja, toh nothing tulus, ini nggak ada biayanya, nggak ada apa-apanya, keterima nggak keterima, itu kita udah berusaha gitu. Jadi yang penting berusaha dulu, gitu. Oke, next, Mbak. Aduh, halo, oke. Nah, Perancis. Oke, saya akan bicara dulu tentang Perancis dari yang bagus maupun yang jelek ya. Perancis itu tata kotanya bagus, bangunan-bangunan tuanya tetap terjaga karena mereka itu punya syarat untuk punya aturan untuk menjaga bentuk bangunan dari luar. Jadi bangunan luarnya itu pasti bangunan-bangunan klasik gitu, bangunan-bangunan kuno. Bahkan sempat
bangunan yang rubuh, bangunan yang rusak pun dibangun lagi dengan arsitektur kuno seperti itu, arsitektur yang lama. Tapi dalamnya boleh diganti-ganti. Jadi di belakangnya itu di dalamnya boleh bangunannya modern, boleh pakai lift, boleh pakai apa. Tapi mukanya harus tetap klasik seperti itu. Kemudian transportasi mereka nyaman, kemudian terintegrasi juga dalam kota. Artinya ketika teman-teman mau dari titik A ke titik B, itu bisa banget misalnya pertama pakai bus, kemudian pakai tram, kemudian pakai metro gitu bisa banget. Jadi bisa nyambung-nyambung gitu. Kemudian mereka cashless, jadi saya hampir jarang banget bawa uang, kecuali uang receh. Karena uang receh itu bisa dipakai buat bayar di vending machine kalau misalnya kita haus ya, gitu. Jadi mereka itu ada kartu ATM-nya, itu bisa juga jadi kartu kredit, bisa juga buat pembayaran. Jadi biasanya saya itu jalan-jalan bawa kartu ID, kartu ATM, sama kartu BIS. Itu aja, 3 itu aja, gitu. Cashless banget, asik banget. Kemudian juga banyak kemudahan di sana. Nanti kita sebagai student bakal dikasih bantuan banyak banget, mulai dari bantuan uang, bantuan biaya langganan listrik, biaya langganan listrik, biaya langganan transportasi lebih murah seperti itu. Nah, tapi jeleknya pun ada mereka. Mereka tuh administrasinya ribet. Jadi misalnya kita minta untuk mendapatkan bantuan tadi ya, kita pertama ngisi di website, kemudian kita unggah scan. Habis itu kita bawa ke kantornya, kantor ngurus bantuan itu, buat ini fotokopiannya, bawa fotokopian yang pertama, terus nanti nunggu lama lagi nih, jadi bisa sampai sebulan itu prosesnya. Kemudian orang-orang di sana cuek-cuek. Jadi mungkin karena kebebasan berekspresi tadi ya, jadi cuek-cuek. Jadi sebenarnya kalau nggak ada Spark sekarang ini ya, itu mereka itu nggak terlalu peduli mau muslim, mau nggak muslim, mau mau yang lain-lain juga mereka nggak peduli gitu. Duh, tadi sampai mana ya? Hilang nih PPT-nya. Oke. Berikutnya adalah itu ngomongin masjid itu waktunya terbatas banget. Jadi waktu sholat aja di sana. Jadi misalnya teman-teman di Jogja kan ada tuh, atau di Indonesia kan ada yang sholat suka mepet ya. Misalnya waktu zuhur itu sekitar jam 12-an, tapi sholatnya jam 1 atau jam 2 gitu kan. Kalau di sana nggak bisa, karena kalau nggak waktu sholat, masjidnya dikunci. Baik Jumatan, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu dikunci semua. Jadi jadi selain waktu itu nanti dikunci semua gitu loh. Saya pernah Jumatan telat pun, akhirnya di sana cuma sholat zuhur, kemudian setelah sholat zuhur dikunci lagi. Yang bawa kuncinya pergi, kita juga pergi gitu. Kemudian masjid di sana ada banyak, tapi ngumpet-ngumpet dan juga nggak kelihatan. Terus apalagi ya? Mazhabnya beda-beda. Jadi ini menarik banget ya. Jadi di Indonesia kan kita sering ada perdebatan atau perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang kalau mazhab ada yang ngomongin soal kunut gak kunut itu aja jadi masalah gitu kan. Nah, kalau di sana udah ada yang mazhab entah deh itu mazhab apa, ada yang Turki, ada yang Maroko, ada yang Islam-Islam lain itu sesuai bukan sesuai sih, jadi mazhabnya beda-beda dan kita jadi belajar untuk lebih bertoleransi di sana. Saya sendiri suka sholat di Masjid Turki karena lebih saya kenal, walaupun masih berbeda dengan mazhab orang Indonesia pada umumnya gitu. Kemudian orang mereka tidak terlalu bisa bahasa Inggris, entah nggak bisa atau memang nggak mau gitu. Jadi ketika saya pergi untuk mengurus asuransi atau mengurus bank itu saya harus pakai Google Translate dan saya bunyikan terus mereka ngetik, kemudian saya lihat gitu. Jadi
Ya kuno banget. Itu pun petugas bank ya yang udah sering nerima refugees, sering terima orang dari negara lain gitu, tetap mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi memang agak PR di situ. Kemudian di Paris itu toiletnya jorok dan susah dicari. Jorok itu karena mereka itu nggak pakai orang buat bersihin, kemudian juga dikasih waktu kan. Jadi kita mau masuk itu bukannya pintu lama tutut gitu, kita masuk cuma sekitar 5 atau 10 menit. Kalau lebih dari itu pintunya akan dibuka lagi. Jadi kalau orang-orang yang lagi mules itu agak PR, agak susah juga. Jadi tapi ya tetap bisa lah gimana caranya kan. Terus jorok karena yang bersihin itu mesin. Jadi yang dibersihin cuma bowl-nya doang. Yang berceceran di bawah itu nggak dibersihin sama mesin itu. Jadi memang sebenarnya jorok banget mereka. Kemudian susah dicari. Mereka itu ada toilet di tengah-tengah taman, tapi biasanya cuma satu di banyak taman yang gede banget. Atau kalau di stasiun tram, stasiun metro itu di dekat pintu keluar. Jadi kalau kita di dalam mau kebelet pipis gitu, kita harus nahan dulu. Gitu. Oh ya, ini gambar yang kirinya Pisa itu adalah Grand Mosque ya. Itu masjid di Paris. Itu masjid itu jadi masjidnya gaya Turki, terus jadi tempat wisata juga. Jadi yang pintu kecil ini bukan pintu masjidnya sebenarnya, tapi pintu apa namanya hamam. Jadi itu tempat makan, terus di bawah nanti ada tempat kayak pemandian ala Turki gitu. Kemudian yang kanan itu bis mereka sudah pakai kartu, jadi bayarnya pakai tap gitu, di tap itu udah selesai. Terus next. Nah ini ada tips and trick buat teman-teman ya. Apa yang harus diurus di Prancis itu harus ngurus langganan telepon. Mereka tuh ada 3 provider utama. Pertama free, gratis itu tapi bukan gratis. Tapi free itu yang paling murah, tapi sinyalnya paling jelek. Tapi saya pakai free. Nah, free itu langganannya 9,9 euro dan akan diambil langsung dari bank Anda. Jadi itulah kenapa kita harus bikin bank sana. Kemudian bikin asuransi. Ada beberapa yang mewajibkan asuransi, terutama yang memberikan kita beasiswa, mereka akan meminta kita untuk mengurus asuransi. Itu. Kemudian buka rekening, sana itu ada BNP Paribas, ada HSBC, ada Societe Generale, ada apa lagi ya? Bank yang ada di Indonesia tapi ada di sana juga itu HSBC sama BNP Paribas. Jadi mungkin bisa consider tentang itu. Oh ya, kartu ATM mereka itu bisa buat jadi kartu debit sama kartu kredit. Jadi kalau teman-teman nanti saldonya 0, kemudian nge-tap itu masih bisa, tapi saldonya jadi minus gitu. Kemudian teman-teman ngurus Ameli. Ameli itu semacam asuransi sana, jadi itu udah wajib banget. Jadi teman-teman kalau mau ngurus hal-hal yang lain, kalian harus ngurus Ameli dulu. Kemudian CAF atau CAF, kita juga nggak tahu gimana bacanya. Itu semacam bantuan potongan biaya hidup. Itu tergantung teman-teman itu nyewa tempat tinggal di mana gitu. Itu nanti kalau apartemen sendiri itu dapat potongan bisa sampai 174 euro, apartemen bareng-bareng atau sewa rumah sendiri itu nilai potongannya beda-beda gitu. Kemudian kompornya pakai gas atau pakai listrik itu beda juga lagi. Gitu. Kemudian rekening listrik. Ya, walaupun kita cuma tinggal 1 tahun, 2 tahun di sana, kita harus bikin rekening listrik. Dan itu keren, nggak kerennya sih. Kalau kita pertama kali datang sana, itu agak ribet. Karena kalau kita nggak ngurus rekening listrik, nanti malam-malam kita akan gelap-gelapan gitu. Kayak teman saya kemarin dapat apartemen yang rekening listriknya udah diambil sama yang punya, jadi gelap-gelapan. Tapi kalau saya masih dapat sisa dari sebelumnya, itu nggak diambil, jadi saya masih terang selama seminggu 2 minggu lah gitu. Nah rekening listrik itu kalau itu bisa dibawa kemana-mana ya, dibawa kemana-mana. Artinya kita masih punya pulsa listrik di rekening kita,
Kita misalnya mau pindah dari Paris ke mana, ke Lyon gitu, rekening kita bisa di bawah, nanti kita cuma masukin nomor-nomor kita, terus pulsa kita yang tadi kita punya bisa langsung masuk ke ke listriknya itu. Jadi sudah kayak pulsa telepon, seperti itu. Kemudian, iya kartu langganan transport juga penting banget. Ini aku ada kartunya nggak ya? Atau oh ya, aku ambilin dulu ya, bentar. Ini kartu banknya, kemudian kartu mana ya langganan, TDC nih, langganan transportasi itu seperti ini. Nanti tinggal di tap aja, nanti bakal masuk ke atau bakal kepotong ini deposit kita, seperti itu. Oh iya, kalau yang langganan 1 bulan itu nggak ada deposit ya. Jadi ada yang deposit sekian euro, ada yang langganan 1 bulan seperti itu. Ini saya yang 1 bulan, karena menurut saya perhitungannya lebih murah kalau yang 1 bulan. Itu. Ada fotonya juga, ada foto pribadi di sini. Seperti itulah kira-kira. Kemudian di sana juga ada langganan kayak tempat printer. Di sini kan kita ngeprint tinggal ngambil ngasih flash disk atau pakai komputer ya. Di sana itu pakai langganan gitu. Jadi kita beli langganan, kita punya hak print berapa ribu lembar seperti itu. Jadi emang mereka suka pakai kartu banget dan suka pakai deposit gitu. Kemudian buat teman-teman, jangan lupa install beberapa aplikasi yang ada di kanan ya. Itu antara lain TransferWise, itu buat teman-teman transfer duit ke Indonesia atau dari Indonesia, itu lebih murah potongannya daripada langsung transfer ke banknya. Kemudian Google Translate, itu penting banget, karena mereka nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian Move It itu aplikasi berguna banget. Itu dia bisa ngasih informasi kendaraan kita atau kendaraan yang mau kita tumpangin itu udah ada di mana dan sampai ke halte yang terdekat itu jam berapa. Itu hampir pasti akurat. Selisihnya paling semenit 2 menit gitu. Jadi misalnya teman-teman itu suka mepet, orangnya suka waktunya mepet, itu pakai Move It penting banget. Dan di Move It itu juga ngasih informasi kita kalau kita mau ganti transportasi itu berhentinya di mana, terus pakai transportasi jenis apa, jalur mana, ke arah mana itu dikasih informasi banget pakai Move It itu. Nah, karena perbedaan waktunya sangat berbeda banget antara Indonesia sama Prancis dan gap-nya antara waktu sholat, teman-teman juga butuh banget Muslim Pro atau aplikasi pengingat waktu sholat. Aku kemarin pakai Muslim Pro. Nah, karena di sana itu waktu zuhur bisa jam 3, terus bisa jam 2, bisa jam 11, terus waktu isya juga bisa jam 10 malam, jam 9 malam. Karena kadang-kadang jam 9 malam pun masih terang gitu loh. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya kita pakai jam tubuh ya. Oh ini kayaknya udah jam 12 nih. Oh, kayaknya aku belum sholat. Nah gitu. Nah di sana itu kadang-kadang jam tubuhnya bilang belum sholat zuhur, tapi sebenarnya waktunya belum masuk. Terus waktu asar jam 3-an itu baru sholat zuhur seperti itu. Jadi butuh banget aplikasi untuk pengingat sholat. Jadi di sana juga kadang-kadang sholat subuhnya jam 7, jam 6 itu masih bisa. Jadi cukup asik lah. Kalau buat teman-teman yang suka sholat subuhnya telat, cocok banget. Nah, terus aplikasi taksi itu Uber. Uber Eats juga ada di situ. Tapi jangan pernah dibandingkan biayanya dengan biaya kurs di Indonesia karena bakal kaget banget. Karena apa? Karena ini gambar di tengah ini itu kebab, itu makanan yang menurut kami paling murah.
di Prancis. Itu harganya antara 4,5 sampai 6,5. Tergantung di kota mana, tergantung di brand restorannya, sama tergantung ada pakai minuman atau enggak. Ini kebab yang asli, bukan kebab yang di Jogja atau di Indonesia itu kan pakai tortilla ya. Ini kebabnya pakai roti. Nah, ini sering kami pakai buat komunikasi sama teman-teman. Kalau teman-teman ada orang ekonomi terus pernah dengar tentang Big Mac Index, nah kita pakai namanya kebab index. Kita bisa melihat suatu kota itu mahal atau enggak dari harga kebabnya gitu. Saya waktu pergi ke Nims, daerah asal celana jeans ya, itu kebabnya harganya 4,5, dan memang harga-harga di sana lebih murah. Sedangkan di Paris itu harga kebabnya 6,5, atau misalnya kalau dikali 18.000 berapa, itu hitung sendiri teman-teman ya. Nah, ini kebab ini bisa dimakan buat 2 kali lah. Nah, tapi menurut saya kalau teman-teman suka jajan itu sebaiknya jangan suka jajan, karena teman-teman bakal menderita, bakal kehabisan duit banyak banget. Jadi lebih baik teman-teman belajar masak. Bisa next, Kak. Nah, welcome to Clermont-Ferrand. Di mana sih Clermont-Ferrand? Nah, Clermont-Ferrand itu ada bentar lagi kelihatan. Ayo naik lagi. Nah, Clermont-Ferrand ada di tengah-tengah Prancis. Itu jaraknya sekitar 6 jam naik bis atau naik kereta dari Paris, 2 jam dari Lyon. Lyon itu kota terbesar kedua Prancis ya. Itu ada di sebelah kanannya itu Lyon. Kemudian berapa? 4 jam kalau nggak salah naik bis, atau 6 jam naik bis ke arah Toulouse. Nah, Clermont-Ferrand ini kotanya cukup damai dan juga ada di tengah, walaupun ada di tengah-tengah Prancis, tapi tidak terlalu ramai. Tuh, bisa di next, Mbak. Nah, Clermont-Ferrand itu kotanya di pegunungan, jadi trailnya naik turun, mungkin kayak Semarang kali ya, naik turun gitu. Tapi kalau Semarang kan panas. Nah, ini kemarin pas summer itu nggak terlalu panas, panasnya itu beda summer sana itu. Kita itu panasnya keringetan, di sana panasnya kering. Jadi tiba-tiba bibir pecah-pecah gitu, sering terjadi. Kemudian Sabtu Minggu itu kotanya off. Di seluruh Prancis memang kayak gitu, jadi kecuali di kota besar kayak Paris ya, kotanya itu off, mall-nya nggak jalan, kemudian bioskop juga nggak jalan, kemudian apa ya, oh ya, jam 8 malam itu transportasinya udah mulai jarang. Jadi transportasinya itu bis itu biasanya 5 menit, kemudian 15 menit gitu kan. Ini udah mulai 30 menit sampai 1 jam jarak satu bis dengan yang lain. Nah, kalau bis itu selesainya kalau nggak salah jam 9 atau jam 10. Kalau tram, itu yang kereta yang kelihatan di atas dikit ini, itu jam 11 malam masih ada. Tapi itu udah yang terakhir, kereta terakhir. Nah, kami pernah pulang itu jalan kaki sekitar 1 jam jalan kaki, karena apartemen kami di pinggir kota. Dan treknya naik turun, gelap, nggak ada orang gitu. Ya agak sedih-sedih juga, agak ngeri gitu. Kemudian ternyata, karena saya kan nggak terlalu nyari nih, nggak terlalu riset, ternyata ini Clermont itu adalah kota kantor pusatnya Michelin, atau kalau mereka tuh bilangnya Mislang, karena in itu dibacanya eng ya. Jadi ini Mislang, dan itu jadi sangat membanggakan banget Mislang, dan banyak student yang pengen magang di sana. Oh ya, budaya magang itu sangat kental banget di sana. Jadi 1 semester itu pasti digunakan, atau universitas itu pasti mewajibkan 1 semester muridnya untuk magang, gitu. Next, Mbak. Berikutnya. Ini adalah kota Clermont-Ferrand. Ini adalah tramnya yang warna merah itu. Kemudian di tengah ini, yang kayak ruko, ada pintunya agak butut gitu, itu sebenarnya adalah Masjid Mevlava, atau Masjid Turki kalau saya bilang. Kelihatannya kecil gitu kan, tapi kalau masuk jadi yang warnanya hijau itu.
gede banget. Kemudian itu ada apa namanya, pancurannya khas Turki ya. Itu yang di sini orang-orang Turki, tulisannya tulisan Turki, kemudian mereka suka banget ngeteh-ngeteh di meja-meja yang ada di yang warna biru itu. Jadi sebelum dan setelah Jumatan mereka tuh pasti duduk-duduk situ ngeteh-ngeteh gitu. Nah, itu masjidnya sendiri di lantai 2 itu ada tangganya, kemudian, tempat sholatnya itu di warna merah itu, di karpet warna merah. Kemudian, barisan foto agak bawah, Mbak. Oh ya di Clermont kan nggak ada PPI nih. Jadi waktu saya sampai ke Clermont, saya kemudian, bikin PPI di sana. Jadi saya tanya-tanya di Facebook, kemudian juga tanya-tanya sama teman-teman, tanya, mmm, tanya apa ya namanya ya, ya intinya saya, cari informasi lah di mana-mana. Siapa yang kuliah di Clermont, silahkan hubungi saya biar nanti kita ketemu gitu. Nah akhirnya ketemu sama teman-teman yang ada di ini, di kiri tulisan Clermont-Ferrand itu. Itu teman-teman Indonesia semua. PPI Clermont terbentuk pertama kali tahun 2019. Bisa ini, barisan foto di bawah, Mbak. Nah, itu pertemuan pertama kali itu yang di kanan yang di kiri bawah itu pertemuan PPI Clermont, seperti itu. Nah, yang di kanan bawah, itu Masjid Agung atau masjid gedenya Clermont-Ferrand. Tetap kecil banget ya, dan bentuknya memang agak mengagetkan sih, agak humble gitu. Itu di pinggir jalan langsung kayak gitu. Kemudian yang tengah itu tempat belanja, grosir yang cukup besar salah satunya. Satunya Electrek, satu lagi Osong. Itu, kita kalau belanja bulanan di situ. Itu kayak lebih gede dari Carrefour, Carrefour yang di Indonesia sih. Carrefour yang di sana malah gedenya cuman kayak ini, cuman kayak Indomaret, Alfamart gitu. Oke, next kita akan ngomongin soal kampus. Namanya adalah ESSEC Clermont Business School, established pada tahun 1919. ESSEC Clermont ini Triple Crown, udah accredited dari ASSB, IPA sama AMBA. Itu tiga akreditas itu ternyata sama dengan kampus Toulouse tadi, Toulouse Business School itu juga 3 akreditas, dan ternyata ESSEC Clermont juga 3 akreditas. Dosennya itu dari berbagai negara, dari Belgia, Vietnam, dosen tesis saya itu dari Vietnam, kemudian dari US, Hungaria, Mesir, dan lain-lain. Sistem belajar mereka itu ada sistem blok. Artinya, 1 minggu kita akan belajar 1 mata kuliah, kemudian minggu berikutnya baru kita belajar mata kuliah lain. Kalau buat saya itu agak penuh, jadi apa ya, kebanyakan. Karena kita kan belajar dari jam 9 sampai jam 3 itu mata kuliah yang sama. Ada orang yang bilang kalau itu enak banget karena fokus, tapi kalau saya terlalu bosan, jadi sehari itu saya cuma dapat setengahnya aja gitu. Habis itu saya bosan, saya burn out, tapi ada beberapa orang yang cocok dengan cara belajar seperti itu. Terus muridnya itu dari berbagai negara juga, India banyak banget, Cina banyak banget, ada Iran, Pakistan, Maroko, Filipina, Vietnam, Thailand, Nigeria, dan lain-lain. Dan dari itu banyak juga muslimnya dengan berbagai mazhab. Ada Maroko yang adat nikahnya berbeda, ada yang Turki adat sholatnya berbeda, ada yang adat jilbabnya berbeda juga, dan kita akan kenal di situ. Tuh. Kemudian, seperti saya bilang tadi, di semester 2 atau semester akhir, mahasiswanya akan diwajibkan untuk magang, dan banyak dari mahasiswa ESSEC Clermont itu yang magang dan akhirnya bekerja di Michelin. Dan itu jadi suatu kebanggaan. Karena Michelin ini perusahaan internasional, dan salah satu kampus yang bekerja sama dengan Michelin adalah ESSEC Clermont. Nah, saya udah beberapa kali nyoba untuk masuk ke sana, tapi nggak bisa-bisa juga. Jadi mungkin memang sangat susah banget untuk magang di Michelin aja, apalagi untuk bekerja di sana. Gitu. Itu oke, yang gambar di kiri bawah, itu acara yang saya sendiri nggak tahu apa. Jadi tiba-tiba ada
pengumuman, tapi pengumumannya pakai bahasa Prancis, saya nggak ngerti. Terus di bawah itu ada makanan banyak banget, ada minuman banyak banget. Ya udah kita ambil aja itu, ambil minuman, ambil makanan sambil berkerumun sama teman-teman yang lain, gitu. Tengah ini gambar kampusnya itu cukup kecil kalau dibanding dengan kampus-kampus yang lain. Kemudian gambar yang kanan itu saya pakai batik di sana kan. Saya pakai batik, saya naik bis, terus saya tiba-tiba disapa dengan 2 orang Indonesia, yang ternyata kita udah sering bertemu nih, tapi karena apa namanya, karena dikira saya itu bukan orang Indonesia, maka nggak diajak ngomong, tapi begitu pakai batik, baru diajak ngomong sama mereka. Oke, next. Oke, ini kayaknya yang terakhir nih. Tips and trick buat teman-teman buat bisa kuliah di Prancis dan bahkan mendapatkan beasiswa. Pertama, beasiswa itu akan melihat kemampuan kita atau potensi kita itu dari CV-nya yang padat berisi, jadi nggak terlalu banyak. Kalau misalnya teman-teman itu punya acara atau mengikuti acara yang banyak atau jadi panitia yang banyak banget, itu dipilih yang penting-penting aja gitu kan. Jadi jangan terlalu banyak tapi padat, tapi penting semua. Terus membuat motivation letter yang jujur dan meyakinkan. Oke, kita bisa juga ngomong di motivation letter itu, kita bisa ngomong berbunga-bunga, kita bisa ngomong yang bagus-bagus, tapi kalau nggak jujur itu sama juga bohong. Kalau kita dapat beasiswanya itu jadi nggak halal. Jadi sebaiknya jujur, tapi meyakinkan. Ngomongin hal kecil pun nggak apa-apa, yang penting meyakinkan. Itu kayak misalnya kemarin itu saya mau ngomongin bahwa saya kan jurusan Business Intelligence Management. Nah, saya bilang kalau di Indonesia itu teknologi sedang maju, tapi butuh banget Business Intelligence Management, dan saya ingin menggunakan Business Intelligence Management ini untuk diaplikasikan di Indonesia agar ekonominya lebih maju, agar seperti Prancis gitu. Dan alhamdulillah keterima. Kemudian hal yang penting banget, walau nggak boleh disepelein, adalah memenuhi requirement dan deadline. Teman-teman bisa aja CV-nya bagus, motivasinya bagus, nilai-nilainya bagus, tapi ngumpulinnya telat, itu tetap nggak diterima. Oke, kalau on time dan motivation letter-nya bagus, apa-apanya bagus, tapi nilai IELTS-nya nggak nyampe, itu juga kemudian nggak usah, karena itu bakal ditolak juga. Jadi harus sesuai deadline, kemudian kita akan bertarung di CV dan motivation letter, seperti itu. Kemudian bertahan hidup di negara orang, itu teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Paling nggak bisa bahasa Inggris, karena kalau misalnya ada kesalahpahaman, kita biasanya akan ngomong pakai bahasa Inggris, itu bahasa jembatan. Terus bisa bahasa setempat itu penting banget juga, terutama di Eropa, di Prancis itu kan banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi bisa bahasanya paling nggak sapaan lah. Bonjour, bonsoir, ça va bien, itu paling nggak bisa bahasa basinya gitu. Terus belajar budaya juga, karena ada negara yang Indonesia kan suka banget tegur sapa yang silent, tegur sapa kayak senyum gitu kan, permisi gitu. Di sana orang-orang nggak suka nih ekspresi wajah yang ramah, tapi orangnya nggak kenal kayak gitu. Jadi kita harus belajar budaya mereka itu seperti apa sih gitu. Terus belajar masak, seperti yang saya bilang tadi, karena kalau jajan pakai jajanan yang paling murah pun masih tetap mahal. Jangan kalau masak belanja 5 euro itu bisa buat berapa hari ya, bisa buat 2 minggu, 3 minggu gitu. Karena di sana beli nugget itu 50 pieces, itu sekitar 5 euroan. Bisa lah bertahan pakai 5 sampai 10 euro selama 1 bulan. Terus riset tentang lokasi dan transportasi. Jadi kemarin ada juga yang nawarin saya apartemen bagus, tapi lokasinya jauh dan transportasinya susah. Itu nanti akan menyulitkan teman-teman. Jadi tinggal di tempat yang transportasinya mudah atau aksesnya juga mudah. Itu bakal mempermudah hidup teman-teman. Karena saya juga kemarin walaupun ada bis transportasi, tapi ternyata bisnya kan mati jam 10 sampai jam 10-an malam. Jadi ketika kita pulang malam banget, kita harus jalan 1 jam, gelap-gelapan itu
Ya cukup cukup sedih sih kalau kayak gitu. Nah, gitu aja teman-teman. Maaf kalau misalnya banyak informasi yang kepotong. Sekian dari saya, ini, slide terakhir ini, ya pamit aja. Sekian dari saya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti sesuai dengan moderator atau mungkin bisa juga ke Instagram pribadi saya, the.hakim, atau yang bawah itu Safa Learning Center, agak turun lagi Mbak, Safa Learning Center, itu juga punya saya, jadi saya juga membuat acara-acara sharing session tentang beasiswa, kemudian membuat CV, membuat motivation letter, dan lain-lain. Atau juga follow IG-nya nginggris.id, itu kami sedang belajar untuk sharing bareng teman-teman tentang bahasa Inggris. Gitu. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Kak Lutfi yang telah berbagi sharing bersama kita bersama pada sore hari ini. Nah, tadi itu yang dijelaskan, waduh, sangat jelas sekali dari mulai regulasi, geografis kota, dan pembuatan CV dan lain sebagainya, udah lengkap sekali. Nah, mungkin di antara teman-teman di sini, teman-teman partisipan yang ingin bertanya, LPM Bangkit juga memberikan pertanyaan untuk teman-teman partisipan yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita pada sore hari ini. Nah, baik Kak Lutfi. Nah, ini juga pertanyaan umum sih, banyak yang sering terjadi yang ditanyakan oleh partisipan. Kenapa sih memilih Perancis? Apa sih motivasinya kok ke Perancis? Seperti yang kita ketahui kan, Perancis ini untuk berbahasa Inggris saja mereka itu ya entah ketidaktahuan, entah nasionalis banget karena mereka cinta banget sama negara mereka. Kenapa harus Perancis? Kenapa nggak negara-negara Eropa yang seperti Inggris atau Jerman tadi? Ya. Sebenarnya Iya. saya itu tahun 2016 itu saya cari beasiswa ke Inggris. Saya udah nyoba LPDP 3 kali. Itu waktu itu setahun masih ada 4 gelombang ya kalau nggak salah. Dan luar negeri dan dalam negeri masih digabung. Jadi saya nyoba LPDP 3 kali, lolos sampai wawancara akhir, tapi nggak lolos, nggak dapat beasiswanya. Chevening juga nggak dapat beasiswanya. Padahal saya dapat LOA dari berbagai kampus itu sampai 16 LOA. Jadi intinya saya diterima kuliah di sana, nggak usah tinggal cari pembayarannya aja lah. Jadi tinggal cari beasiswanya aja gitu. Nah, tapi LOA banyak banget itu ternyata tanpa beasiswa sama dengan nothing, karena biaya kuliah di sana itu mahal banget. Saya hitung-hitung bisa sampai 1 miliar kuliah dan hidup ya. Itu jadi saya udah nyoba Inggris, gagal. Kemudian waktu itu saya dapat kesempatan di Jerman tadi kan. Akhirnya saya nyoba Jerman karena saya udah pernah belajar bahasa Jerman, jadi kemudian lebih mudah. Saya juga lebih suka tentang negara Jerman. Tapi ternyata gagal juga dan saya kayak dipaksakan untuk mendapatkan Prancis sama takdir ini, sama Gusti Allah nih kayaknya. Ada apa sih di Prancis itu sampai saya harus digiring-giring banget gitu di Prancis gitu. Dan ternyata seru juga kuliah di Prancis yang nggak bisa bahasa Prancis, yang ternyata itu banyak sekali film yang ngambil setting di Prancis. Jadi waktu ada film itu, oh ini kan saya pernah jalan-jalan di sini. Oh saya pernah makan kebab di pojokan situ tuh pas ada ini pas kena bomnya Transformers misalnya. Itu jadi ternyata seru juga, seru. Negara Prancis itu seru, kotanya seru, orang-orangnya oke, mulai kurang seru karena mereka terlalu cuek, dan memang ada untuk Muslim memang agak susah untuk makannya. Makan halal itu biasanya hanya kebab saja, kebab-kebab. Kemudian paling agak berani dikit itu otakos sama McD atau KFC lah. KFC McD itu kalau agak bosan ya udah kesana aja gitu. Gitu. Tapi ya ini digiring takdir, saya dapatnya ke Prancis. Oh iya, satu lagi kawan-kawan, Kak Lutfi ini luar biasa. Beliau juga termasuk salah satu pembentuk PPI ya Kak, PPI di Sleman Peron ya Pak. PPI Clermont. Ya, Kak, iya.
di mana pada saat itu mahasiswa Indonesia ya masih mencar-mencar di situ, ada cuman nggak Iya. ada yang mewadahi. Nah, ketika melihat perbedaan antara dinamika yang ada di Perancis dan yang ada di Indonesia, baik masalah pendidikan, masalah tata kota. Nah, Kak Lutfi ini kan udah banyak tuh nuntut ilmu di sana. Apa sih yang pingin Kak Lutfi bawa ke Indonesia ini? Untuk Yang khusus pengen saya bawa, kontribusi untuk negara ini, entah untuk oke. Jogja. Sebenarnya saya itu suka banget sama transportasinya yang terintegrasi ya, yang ada aplikasinya juga. Jadi kayak kita itu tinggal lihat ini kan kalau misalnya saya berangkat jam 7, saya sampai ke lokasi itu jam berapa itu ada di sini, ada di aplikasinya dan itu sangat reliable banget. Saya pengen banget transportasinya itu bisa dibawa ke Indonesia. Jadi terintegrasi misalnya bis itu terus habis itu naik tram, habis itu naik apa itu bisa terintegrasi. Nah, kalau terintegrasi kayak gitu, kemacetan bakal hilang. Di Prancis itu hampir nggak ada kemacetan, kecuali waktu akhir tahun kemarin itu presidennya bikin gara-gara. Jadi presidennya itu bikin undang-undang bahwa buruh transportasi yang bukan yang selesai itu apa namanya? Yang selesai kerja itu, yang pensiun itu dapat tunjangannya sama. Baik dia itu kerjanya udah 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, itu tunjangannya sama. Baik posisinya masih bawah atau posisinya atas, tunjangannya itu sama. Nah, buruh transportasinya mogok semuanya selama 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah, jadi semua transportasi berantakan, semua orang pada telat, akhirnya semua orang naik mobil, akhirnya macet semua. Karena jalan-jalan mereka nggak selebar jalan-jalan di Indonesia. Jalannya paling 3 atau 4 mobil aja lah gitu. Nah, mogok kendaraan itu ya jadi momok sih kalau misalnya saya jadi lihat kalau misalnya mogok kendaraan itu berarti kayak Indonesia sekarang nih, transportasinya nggak terlalu jalan, nggak terlalu on time, jadi orang-orang pakai mobil jadinya macet gitu. Transportasinya itu pengen banget saya aplikasi di Indonesia. Oh iya, lebih kepada pembangunan transportasi Iya. teknologi ya Kak. Iya, karena kita juga sudah memasuki revolusi 4.0. Hmm. Ya, mudah-mudahan bisa terimplementasi berkat kerjasama dengan teman-teman LPM dan teman-teman mahasiswa lainnya. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin memberi pertanyaan boleh ditulis di kolom chat nih. Nanti moderator akan memilih mana pertanyaan yang bagus di antara teman-teman yang layak untuk kita pertanyakan kepada Kak Lutfi, baik pun Kak Falah. Nah, sekali lagi terima kasih Kak Lutfi yang udah berbagi kepada kita gimana sih Perancis itu, gimana sih cara dapat beasiswa Perancis itu. Mungkin untuk sesi nanti kepada teman-teman yang akan langsung nih nanya jawab yang akan saya bacakan. Nah, baik untuk itu kita lanjut kepada narasumber kedua yaitu saudara kita Falah Ajiz, Akhina Falah Ajiz. Halo Ustadz, halo Akhi. Pak, halo Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore waktu Indonesia bagian Barat, Jawa Tengah, Semarang. Nah, teman-teman, di sini pembicara kita kedua ini adalah saudara atau kakak kita yaitu Kak Falah. Baik, saya akan bacakan CV beliau. Nama beliau ini Falah, kelahiran Cilacap 13 Februari 1995. Nah, beliau ini asli Cilacap. Mungkin teman-teman yang dari Cilacap, bangga nih, ada anak Cilacap dan nyampe Sudan nih. Nah, beliau ini anak pertama dari 2 saudara. Hobinya membaca dan menulis. Apa yang beliau lihat pasti beliau baca. Kemudian beliau tulis dengan kata-katanya. Masya Allah. Serta juga beliau ini bisa sangat senang seni kaligrafi Arab. Ya, jadi mungkin teman-teman bangkit yang ingin nikah dan ingin ingin tak buatkan kaligrafi ya bisa
langsung kontak ke Kak Pala di sini. Insya Allah. Insya Allah. Nah, baik untuk pendidikan beliau ini tahun 2007 lulus di MI Nurul Huda Cilacap. Nah, sedangkan SMP-nya beliau SMP Negeri 1 Cipari Cilacap. Sedangkan SMA-nya lulus Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Gontor 1 ya, Kak? Ini. Iya. Kirain Gontor 5. Nah, beliau ini juga sempat mengenyam pendidikan di Unida, yaitu Universitas Darussalam Gontor, juga jurusan sastra Arab, Kak, dulu. PBA. Oh, PBA, pendidikan. Pendidikan. Kemudian terima English course, yaitu di Pare Kediri. Kemudian sekarang, beliau ini dari 2017 sampai sekarang, sedang mengenyam pendidikan, yaitu di International University Afrika, yaitu Sudan. Nah, mungkin teman-teman biar lebih jelasnya siapa beliau ini, siapa Kak Palah ini, lebih baik saya serahkan kepada Kak Palah sendiri yang akan memperkenalkan dirinya dan sekaligus menyampaikan bagaimana prosesnya beliau, kiat-kiatnya beliau sehingga beliau ini sampai ke negeri Sudan. Kepada Kak Palah, falyatafaddal maskura. Silakan Kak Palah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu kepada LPM dari kampus Fakultas Agama Islam Unisula ya di Semarang atas kesempatan dan waktunya untuk berbagi pengalaman seputar studi di Sudan. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada moderator yang sudah memberikan waktunya. Dan pada Mas Lutfi Hakim juga, Masya Allah, atas pemaparannya tadi tentang Prancis ya. Pengalaman beliau studi di Prancis sangat membuka wawasan sekali. Di sini mungkin saya lebih berbagi pengalaman ya. Tadi sudah dijelaskan juga tentang pengalaman Mas Lutfi Hakim tadi tentang studi di Prancis. Mungkin di sini saya lebih agak kontradiktif mungkin ya. Agak kontradiktif dengan apa yang sudah disampaikan tadi terkait pengalamannya di Prancis ataupun di beberapa negeri Eropa pada umumnya. Karena saya di sini studi di Sudan. Mungkin dari teman-teman belum tahu ya, Sudan itu apa sih gitu ya. Bahkan mungkin ada yang belum ada gambaran tentang Sudan. Jadi sedikit introduction dulu mungkin tentang Sudan. Jadi, Sudan itu adalah salah satu negara di Afrika ya, di Afrika Utara. Jadi kalau teman-teman mungkin sering mendengar, jadi studi di Timur Tengah itu ada Mesir, ada Arab Saudi, ada Maroko, ada Aljazair, dan lain sebagainya. Sudan juga masuk dalam negeri di Timur Tengah. Kalau dalam peta mungkin kita lihat di bawahnya Mesir itu ada Sudan. Dan memang Sudan secara histori pun sebenarnya banyak persinggungan peradaban dengan Mesir. Jadi Mesir dulu bahkan Sudan sebelum berdiri negara Republik Sudan itu dulu masih satu wilayah dengan Mesir. Tapi di situ dulu sejarah itu ada namanya Nubia. Jadi ada, kalau teman-teman lihat itu di Mesir ada piramid. Piramid itu yang terbesar kan memang ada di Mesir dan ternyata di Sudan juga banyak. Bahkan menurut penelitian di Sudan itu piramidnya itu lebih banyak, tapi ukurannya itu lebih kecil dari di Mesir. Jadi memang kurang masyhur, dan yang lebih masyhur itu di Mesir itu sendiri gitu. Dan secara kultural sendiri Sudan itu sebenarnya campuran antara Afro sama Arab.
Jadi ada di situ campuran antara orang Afrika sama Arab. Jadi secara karakteristik atau secara fisik mungkin orang Sudan itu lebih cenderung ke Afrika, dalam tanda kutip berkulit hitam. Namun secara bahasa ataupun bahasa harian penuturan itu orang Sudan itu memakai bahasa Arab sebagai bahasa keseharian. Walaupun dulu pernah juga Sudan ini termasuk jajahan dari Inggris, dan bahasa Inggris juga masuk dalam secondary language di Sudan. Cuma yang lebih dominan itu di bahasa Arabnya. Dan mungkin segelintir orang ataupun di beberapa sekolahan di Sudan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa PAR gitu. Dan mungkin sedikit ini nanti mungkin bisa ditampilkan di PPT-nya. Latar belakangnya ya, mungkin sebelum nanti teman-teman bertanya, latar belakang saya belajar di Sudan itu apa sih gitu ya. Ya, mungkin sama kayak Kak Lutfi tadi, takdir. Ya, takdir itu pasti ya. Tapi ada prinsip yang lain kenapa saya belajar di Sudan, yaitu karena memang secara hobi mungkin ya, saya sendiri itu hobi belajar bahasa Arab. Makanya tadi saya juga selain belajar bahasa Arab, saya juga hobi menulis beberapa tulisan Arab ataupun kita sering sebut dengan kaligrafi Arab gitu. Dan itu ternyata melekat dan mengantarkan saya untuk belajar sampai ke Sudan. Dan itu pun tidak ada dalam benak saya, nggak ada dalam pikiran saya. Bahkan saya belum tahu dulu Sudan itu seperti apa. Yang saya tahu hanya Sudan itu ya salah satu negara di Timur Tengah gitu. Nah, orang yang belajar di Timur Tengah pasti ya belajar bahasa Arab. Nah, itu saja. Simpel aja dulu berpikirnya. Dan alhamdulillah setelah beberapa step by step saya lalui, dan saya juga sebelumnya udah pernah belajar di Unida ataupun di Universitas Darussalam di Gontor, cuma tidak sampai selesai, cuma dapat 2 semester. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari pengalaman yang lain karena mungkin udah bosen juga ya dari semenjak SMP udah di pondok gitu. Selepas dari SMP udah di pondok kurang lebih hampir ya 7 tahunan gitu. Akhirnya saya mencoba mencari pengalaman yang lain dan dapat informasi untuk belajar di Sudan. Akhirnya saya putuskan untuk belajar di Sudan. Oke, mungkin langsung saja. Kurang lebih itu latar belakang saya belajar di Sudan. Lanjut di di PPT. Ya, bisa digeser mungkin di halaman selanjutnya. Iya, mungkin bagi admin bisa digeser di halaman selanjutnya. Nah, tadi seperti saya sebutkan, nah ini kurang lebih gambaran tentang Sudan ya. Jadi Sudan ini merupakan salah satu negara yang paling banyak tadi piramid, karena ini peninggalan juga dari kerajaan Nubia, dan piramid di situ tuh letaknya memang jauh dari kurang lebih pemukiman warga. Karena ini piramid ini berada di antara daratan Mesir dan Sudan. Jadi kalau kita ke Mesir, sebenarnya dari Mesir ke Sudan ini kita bisa tempuh lewat jalur darat, dan aksesnya hanya satu jalan, yaitu nanti kalau kita naik bus itu cuma satu jalan aksesnya, dan di tengah-tengah itu ada piramid, namanya piramid Meru, bangsa Meru. Sebenarnya Meru sendiri ini merupakan bangsa Sudan yang menghidupi Sudan dulu di zaman-zaman mungkin sekitar zaman Fir'aun itu ada Meru.
maka di situ ada budaya Mesir dan Sudan ini sangat kental juga. Dan di Sudan juga dikenal dengan negeri dua Nil. Nah, negeri dua Nil sebenarnya kalau kita dengar Nil, Nil mungkin lebih identik dengan negara Mesir ya. Tapi ternyata di Sudan pun banyak gitu. Maksudnya ada sungai yang juga dilalui oleh sungai Nil. Bahkan Sudan merupakan pertemuan antara dua Nil. Jadi Nil sebenarnya itu ada dua, Nil putih sama Nil biru. Sementara awal mulanya itu atau hulunya itu berasal dari negeri di Uganda. Nah, mengalir sampai ke negeri Mesir. Nah, muaranya itu di Mesir. Nah, Sudan ini merupakan salah satu negara yang dilalui Nil. Jadi antara Nil biru dan Nil putih ini bertemu di Sudan. Makanya kenapa Sudan disebut dengan negeri dua Nil. Nah, sementara itu ada Hotel Corinthia. Nah, ini salah satu ikon, walaupun secara bentuknya mungkin mirip dengan gedung yang ada di Dubai, Tapi ini juga salah satu ikon di Sudan, gitu. Karena ini gedung yang paling besar ya, gedung yang paling besar di Sudan. Kemudian dan ini yang di bawah ini Jamia Ifriqiya International University of Africa. Nah, ini juga kampus saya dan saya belajar di sini, studi di sini. Mungkin dari namanya teman-teman juga bisa langsung menebak pastinya ya. International University of Africa. Sudah pasti kebanyakan yang belajar di sini itu orang Afrika. Sementara orang-orang Asia kayak kita, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand juga ada, cuma tidak terlalu dominan. Tapi akhir-akhir ini dari pihak Jamiah ini memiliki kepercayaan yang besar untuk orang-orang pelajar Indonesia khususnya dengan adanya beberapa MOU dengan beberapa lembaga di Indonesia, baik ormas maupun alma mater ataupun pondok-pondok yang ada di Indonesia, sehingga di situ banyak menjaring mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Jamia Ifriqiya ini. Maka tiap tahun itu Jamia ini akan membuka pendaftaran untuk masuk ke sini, dan ini beasiswa juga. Dan ini beasiswa nanti akan kita perincikan mungkin di slide selanjutnya. Dan yang ada di sini nanti juga termasuk ada orang Turki juga ada, orang Cina juga ada, dan orang Asia lainnya, tapi tidak sebanyak orang Afrika. Nah, oke, lanjutnya. Dan, nah, tadi sudah disebutkan apa itu Sudan ya. Sudan itu salah satu negara di di utara Afrika ya. Dan ini masuk jajaran negara-negara Arab. Nah, karena tadi secara lisan orang Sudan juga menuturkan bahasa Arab juga. Makanya negeri Sudan ini juga masuk dalam negeri Arab gitu. Kemudian Sudan. Nah, Sudan ini kalau dalam bahasa Arab itu secara lughah, secara bahasa itu dari kata aswad. Aswad. Jadi aswad ini kalau bahasa Indonesianya itu hitam. Hitam. Jadi secara bahasa itu sudah menunjukkan bahwasanya yang mendiami negeri Sudan ini ya orang-orang berkulit hitam gitu. Cuma nanti bisa kita ada levelnya di situ. Ada orang yang Sudan mungkin dia secara kulit itu dia nggak terlalu hitam, ada yang hitamnya mungkin dia hitam pekat gitu, nanti bisa kita temui di Sudan Selatan. Dan Sudan Selatan ini orangnya tinggi-tinggi, ciri-ciri fisiknya tinggi, dan hitamnya itu hitam pekat gitu. Cuma sekarang Sudan Selatan itu udah berpisah dengan Sudan, seperti halnya ketika dulu Indonesia dan Timor Leste. Dulu masih satu negara, tapi sekarang semenjak referendum 2011, akhirnya Sudan Selatan memutuskan untuk independen menjadi negara sendiri.
Dan Sudan ini juga terkenal ya, kalau teman-teman mungkin melihatnya Timur Tengah, belajar di Timur Tengah itu yang terkenal ya dengan Thaqafah Islamiyahnya dan Khazanah Islamiyahnya. Dan ya, kalau dilihat secara ekonomi ataupun kondisi perekonomian, Sudan ini bukan termasuk negara yang maju ya, seperti halnya mungkin di Arab Saudi ataupun di Kuwait atau di Qatar dan lain sebagainya. Nah ini karena kondisi ekonomi di Sudan sendiri belum 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 apa namanya belum maju. Apalagi sekarang lagi masa-masa politik juga agak lumayan runyem gitu. Karena kemarin 2 tahun yang lalu di Sudan itu apa namanya habis terjadi revolusi. Jadi penggulingan presiden yang sudah kurang lebih 30 tahun memimpin Sudan, ya kayak dulu ketika di Indonesia ada Soeharto ya. Soeharto itu, Presiden Soeharto 32 tahun, akhirnya digulingkan. Nah, di Sudan ternyata sama kejadiannya. Presiden udah 30 tahun memimpin dan mungkin banyak kurang puas dari masyarakat, akhirnya digulingkan dan sekarang lagi masa-masa transisi. Jadi antara pihak militer sama pihak apa namanya dari non militer ini lagi masa-masa transisi. Yang militer 3 tahun dan non militer 3 tahun gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin salah satu landasan juga kenapa belajar di Sudan. Nah, pertama itu ya passion. Passion tujuan kita itu sebelum kita belajar di Sudan memang kita harus pertama menentukan passion. Passion itu tujuan kita itu apa? Kalau kita mungkin belum punya passion, dan saran saya jangan dulu untuk mengambil langkah belajar di Sudan. Nah, setelah passion itu nanti kita akan tahu, oh di Sudan itu banyak itu keilmuan-keilmuan yang di situ menunjang untuk khazanah Islamiyah, khususnya bagi teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan pembelajaran atau studi yang di situ mengerti banyak khazanah Islamiyah, mungkin Sudan bisa menjadi alternatif bagi teman-teman. Kemudian selanjutnya ini juga jaringan pertemanan. Jadi di Sudan ini ternyata yaitu tadi karena kita disatukan dalam satu kampus yang mana kampus itu melingkupi semua pelajar mulai dari Afrika, Asia, bahkan Eropa ada, cuma nggak terlalu banyak jumlahnya. Ada dari Rusia kemarin, dari Jerman juga ada, cuma tidak terlalu banyak. Dan ini untuk connection juga, relation kita dengan teman-teman, kita bisa bertukar budaya, tukar pengalaman dan lain sebagainya. Salah satunya orang Afrika mungkin kalau kita bukan penutur bahasa Inggris atau bahasa Prancis, kita juga bisa belajar dari orang Afrika. Karena orang Afrika mayoritas juga ada yang bisa belajar menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Prancis sebagai bahasa utamanya di negaranya, karena mayoritas orang Afrika kan jajahan Inggris sama Prancis gitu. Jadi saya juga sedikit paham tadi sebenarnya ada bahasa-bahasa Perancis, bonjour, itu kan selamat pagi dan lain sebagainya tadi disampaikan oleh Mas Lukman. Jadi jangan khawatir kalau mau belajar bahasa Perancis ataupun Inggris, bisa aja gitu. Kita ngobrol sama teman-teman dari Afrika. Kemudian yang poin penting di sini sebenarnya adalah kesabaran. Nah, kesabaran itu kurang lebih nanti kalau teman-teman belajar di sini akan sangat kerasa gitu, benar-benar diuji kesabarannya. Karena di Sudan ini selain negara yang tadi secara ekonomi belum mapan, administrasinya juga sangat sulit sekali. Bahkan bisa dibilang mungkin kalau Mas Lukman tadi
bisa administrasi lewat website gitu kan, secara online. Tapi kalau di Sudan ini masih manual, benar-benar manual, dikerjakan pakai tangan gitu. Jadi bahkan ya di kantor administrasi sendiri itu kalau lagi maba baru datang itu bisa sampai melingkar itu apa namanya antriannya itu bisa melingkar. Bahkan Anda nanti teman-teman akan temui kata-kata yang itu nanti akan mendarah daging, yaitu kata-kata bukroh. Nah, ini bukroh itu semacam kalau di Indonesia itu PHP. Jadi kalau dari petugas administrasi udah bilang bukroh itu ya bahasa kita itu besok gitu ya. Bukroh ya, tanggal bukroh. Kan udah seperti itu berarti kan udah ada ancang-ancang ya untuk besok kita datang lagi. Ternyata datang lagi nanti akan kena bukroh lagi. Ya, tanggal bukroh. Jadi kalau diurut-urut nanti harusnya yang mungkin 1 hari udah selesai, nanti bisa sampai 2 minggu atau 1 bulan. Itu kita mengurus administrasi baru selesai. Nah, itu benar-benar kita diuji kesabaran. Selain itu mungkin secara apa namanya kondisi geografi ya, Sudan ini juga masuk Afrika, negara Afrika yang mungkin temperatur yang lumayan tinggi. Ini panasnya itu bisa sampai bahkan 50 derajat. Dan itu pun 50 derajat itu apa namanya puncaknya itu ketika bulan Ramadan. Makanya di sini kita juga secara tidak langsung kita belajar dari fenomena alam, belajar dari bahasa Arab. Kenapa juga ada Ramadan itu kalau dalam bahasa Arab itu kan panas yang membara. Ternyata ini digunakan Ramadan ini di Sudan ini sangat cocok sekali. Jadi ternyata musim puncaknya panas itu di Sudan juga yaitu bulan Ramadan. Nah, dan masih banyak sebenarnya yang nggak bisa saya ceritakan satu persatu. Nah, kemudian dari situ kesyukuran. Jadi ya mungkin teman-teman yang hidup di Indonesia ini ya nggak akan bersyukur. Mungkin ya merasa di Indonesia ya gitu-gitu aja. Tapi ternyata ketika teman-teman pergi ke Sudan itu teman-teman akan sangat beruntung dan bersyukur di situ. Ternyata ada negara yang di situ memang secara kondisi mungkin nggak terlalu apa ya. Di Indonesia itu lebih baik dan lebih nyaman gitu. Bahkan ya secara alam juga kan di Indonesia tuh banyak hijau-hijauan. Tapi kalau ke Sudan itu melihat hijau-hijauan itu masya Allah itu anugerah gitu. Itu udah luar biasa. Sehingga di situ tuh merasa bersyukur. Dan real life. Nah, kenapa di sini real life? Nah, ini benar-benar ya tadi hidup sebenarnya. Nah, hidup yang sebenarnya itu ya kurang lebih ketika udah pernah mungkin ini berlebihan tapi ya mungkin itu ya pengalaman yang saya rasakan gitu real life benar-benar hidup yang benar-benar real gitu kan maka ada adikku mengatakan di Sudan itu mana asya fi Sudan asya fi kulli makan barang siapa yang pernah hidup di negeri Sudan maka dia bisa hidup di negeri manapun karena udah insya Allah udah teruji lah gitu. Oke selanjutnya nah ini mungkin ada beberapa fakta yang menarik tentang Sudan. Dan Sudan ini negara pertama kali, Sudan ini negara yang pertama kalinya bendera Sudan berkibar di Indonesia. Nah, jadi bisa dilihat itu bendera Sudan hanya ada kain putih dan di tengahnya ada tulisan Sudan. Dan ini ketika dulu KTT yang ada di Bandung. Ketika itu Sudan itu kan belum punya bendera dan ketika itu Sudan masih dalam penjajahan Inggris. Nah, Indonesia yang ketika itu
tahun 1965 ya, kalau nggak salah, itu mengadakan KTT di Bandung. Dan itu menghimpun negara di Afrika dan di Timur Tengah dan di Asia. Dan Sudan juga ikut ketika itu. Tapi ketika itu Sudan belum punya bendera. Akhirnya diinisiatifilah untuk membuat bendera dengan hanya selembar kain putih, kemudian di tengahnya diberi nama tulisan Sudan. Nah, ini asal mulanya. Jadi orang Sudan, kalau di Indonesia juga ada beberapa nama populer selanjutnya, seperti Syekh Ahmad Surkati. Nah, ini orang Sudan juga, tapi beliau ulama yang ketika itu pergi merantau ke Indonesia dan mendirikan sebuah jamiah bernama, bukan jamiah, organisasi Islam itu bernama Al-Irsyad Al-Islamiyah. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mendengar Al-Irsyad Al-Islamiyah itu yang pondoknya sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Nah, itu pendirinya ini berasal dari Sudan, yaitu Syekh Ahmad Surkati. Oke, selanjutnya ini masih fakta tentang Sudan juga. Nah, nama Soekarno. Jadi masih ada korelasinya dengan KTT tadi, KAA, Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung. Kalau kita ke Sudan, itu nama yang paling populer bagi masyarakat Sudan ini antara Soekarno sama Bandung, daerah di Bandung. Jadi kalau kita jalan-jalan di Sudan dan bertemu orang Sudan dan melihat muka kita ini orang Asia ataupun muka-muka Indonesia, ini orang Sudan ini akan langsung refleks Ahmad Soekarno gitu. Jadi Presiden Soekarno ini masyhurnya sama masyarakat Sudan ini Ahmad Soekarno gitu. Dan pasti langsung refleks juga ta'rifu yakni Bandung. Bandung ini kamu tahu bukan negara, kamu tahu Bandung. Ya, itu di Indonesia gitu. Jadi antara Bandung sama Indonesia ini sangat identik sekali dan melekat di hati masyarakat Sudan gitu. Oke, selanjutnya nah, mungkin ya sedikit pamer mungkin ya. Walaupun ya Sudan seperti ini, tapi ya kita juga harus bangga bahwasanya di Sudan juga ada beberapa keunggulan yang bisa kita ambil ketika kita belajar di Sudan. Salah satunya adalah destinasi belajar keilmuan agama dan bahasa Arab. Karena tidak bisa dipungkiri memang di beberapa kampus di Sudan ini menyelenggarakan Arabic teaching ataupun pembelajaran bahasa Arab itu secara kontinu gitu. Bahkan ada markas buhus, jadi markas yang khusus di situ meneliti tentang bahasa Arab di situ. Dan selain sekolah non formal, mungkin juga nanti kita banyak temukan beberapa pembelajaran kitab-kitab turos. Ini makanya di sini di Sudan kenapa ya? Selain kita belajar di kampus, di luar kampus juga akan banyak halakoh-halakoh ilmiah gitu bersama para masyayikh dengan sistem klasiknya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya hajat ingin memperdalam tentang khazanah Islamiyah ataupun bahasa Arab, dan silakan mungkin nanti di daftar checklist mungkin Sudan bisa menjadi alternatif itu. Selanjutnya, nah selain itu keunggulan belajar di Sudan mungkin kita bisa langsung belajar ya. Jadi kalau dalam tarbiyah ataupun education itu ternyata nggak melulu tentang materi apa yang kita dapat. Jadi kita belajar materi yang kita dapat itu apa gitu kan. Tapi lebih dari itu edukasi ataupun tarbiyah itu sebenarnya lebih kepada akhlak. Nah, jadi bukan hanya ilmu yang dapat tapi akhlak juga kita dapat. Nah, ini
kita bisa berkaca dari para ulama di Sudan yang Masya Allah, kalau secara fisik mungkin mereka itu biasa aja, tapi mereka itu Masya Allah zuhud. Zuhud itu apa ya, tidak terlalu mementingkan duniawi. Jadi bahkan ya orang Sudan ini banyak sekali juga torikoh-torikoh ataupun tasawuf gitu, kalau di pedalaman gitu ya. Di pedalaman itu banyak sekali aliran-aliran tasawuf, sehingga di situ ada julukan juga di Sudan itu negeri 1000 darwis. Nah, 1000 darwis. Dan ulama-ulama Sudan sangat zuhud sekali. Bahkan kalau kita lihat itu presiden ya, presiden pernah kita membuat sebuah artikel, jadi zuhudnya presiden Sudan. Jadi dengan baju khasnya gitu kan, baju khasnya itu putih blong. Blong itu kan pakai apa namanya, imamah, udah pergi kemana-mana itu pakai pakaian adat itu nggak malu. Jadi presiden juga masih sangat kental sekali dengan adat istiadat di Sudan. Oke, selanjutnya. Nah, keunggulan belajar di Sudan mungkin juga tempat berlatih kesederhanaan. Tadi udah disinggung juga, kesungguhan, kesabaran, keikhlasan, serta keistiqomahan. Dan ini kurang lebih gambaran ya, potret Sudan. Ini yang pertama ini dulu ketika saya berada di pedalaman di Sudan, ini sangat jauh sekali dari akses ibu kota, dari akses kota. Nah ini hampir bisa dibilang jarang di Sudan itu aspal. Jadi semuanya itu hampir terhampar itu kayak apa namanya, pasir gitu. Tanahnya itu masih pasir dan rumahnya juga ala kadarnya. Bahkan kalau rumah-rumah di pedesaan itu ala kadarnya gitu. Jadi bahkan kotoran tai apa namanya, keledai ya, keledai itu dicampur sama tanah itu nanti dibuat apa namanya itu dinding. Ini kalau di pedesaan. Nah, salah satu yang gambar kanan nih ada himar ataupun keledai. Ini salah satu roda transportasi juga bagi masyarakat Sudan. Dan mungkin nggak akan kita dapat ya di Indonesia. Jadi himar ini bisa dibilang ya kalau di Indonesia itu kuda lah, kuda yang paling banyak membantu kehidupan, tapi di sana itu himar. Oke. Jadi itu kurang lebih gambaran masyarakat Sudan. Selanjutnya, nah tadi sistem pendidikan di Sudan. Tadi kalau yang formal belajar di Sudan ya kita belajar di beberapa kampus di universitas. Tapi yang non formal kita juga bisa dapatkan di Sudan yaitu melalui halaqah ilmiah. Halaqah ilmiah ini sistem klasik yang masih terjaga dari dulu, itu kan turun temurun mungkin dari zaman Nabi gitu. Jadi ketika dulu Nabi itu kan tidak ada kampus ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabat itu ya melalui sistem halaqah ilmiah. Nabi ketika itu duduk dan sahabat ketika itu duduk juga melingkari Nabi. Dan itu turun temurun sampai generasi-generasi selanjutnya. Bahkan bisa dibilang nanti kan kita kalau yang lebih kental ini ngaji itu ngaji sanadan. Jadi sanad dari Rasulullah sampai sekarang ini masih terjaga. Mungkin kalau teman-teman ngambil kitab kuning atau kitab tafsir itu nanti tradisi-tradisi ini masih sangat terjaga. Dan ini turun temurun dari para ulama. Kemudian ada juga sistem non formal di Sudan yaitu kholwa. Kholwa itu kayak kalau secara bahasa itu menyendiri. Jadi Rasulullah dulu kan pernah juga menyendiri, berkholwat di Gua Hiro. Nah ini kurang lebih sistem pendidikan di Sudan yaitu dengan sistem kholwa. Kholwa tapi di sini lebih kepada di situ lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran itu
apa ya, itu jauh dari peradaban, jauh dari keramaian masyarakat. Jadi taruhlah misalnya di desa-desa terpencil itu ada kholwa di situ, dan biasanya lebih didominasi dengan kegiatan menghafal Al-Quran. Dan cara menghafal Al-Qur'annya pun masih terbilang klasik banget gitu. Jadi kita kalau mungkin di dapur itu kita punya talenan ya. Talenan itu apa sih bahasa Indonesia? Talenan. Ya semacam yang buat motong bawang gitu kan. Tapi ternyata talenan itu kalau di Sudan itu dipakai buat mencatat, buat menulis ayat-ayat yang akan kita hafal itu nanti ditulis pakai kayak arang, arang. Arang itu kan kalau kita tuliskan itu nanti bebekas hitam gitu kan. Nah, itu masih klasik banget, ditulis ayatnya yang akan kita hafal, setelah itu dihafal, baru setelah itu distorkan. Dan setiap kali ingin melanjutkan ke ayat selanjutnya, itu nanti tulisan itu dihapus pakai air. Sampai seterusnya. Itu nanti sama khatam baru itu sangat melekat sekali gitu. Jadi hafalannya itu bukan 1 tahun, 2 tahun hilang, enggak. Tapi bahkan sampai dewasa itu sangat melekat sekali. Dan ini udah turun-temurun juga kegiatan menghafal di kholwa ini berlangsung gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambarannya. Ini papannya, papan buat menghafal, dan di situ ada guru. Guru yang berada di tengah itu biasanya dia megang pentungan, jadi sangat ketat juga. Jadi nanti kalau misalnya orang-orang yang tidak, taruhlah yang bandel gitu ya, atau yang sulit ngafal itu dipentung, pentung pakai kayak semacam sabet gitu, pakai rotan gitu. Jadi ketat sekali. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini dinamika mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan. Mungkin kalau sekarang ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, geliat mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan ini meningkat. Tahun ini saja hampir 1.200 mahasiswa Indonesia yang terdaftar, itu pun belum kita rangkum semuanya, mungkin lebih dari itu. Dan rata-rata mahasiswa Indonesia itu ini dari berbagai macam organisasi masyarakat ataupun dari alma mater yang ada di Indonesia ataupun pondok-pondok yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat beberapa kegiatan yang banyak dilakukan Indonesia juga, anak Indonesia atau mahasiswa Indonesia di Sudan, kurang lebih ada 4 yang bisa kita gambarkan. Pertama ya kampus. Jadi roda dinamikanya ya nggak jauh-jauh dari kampus. Kemudian yang kedua ini halakoh ilmiah. Ya tadi kita belajar sama masyayikh di luar kampus. Kemudian yang ketiga ini ada organisasi. Di Sudan juga banyak organisasi, termasuk di situ PPI sebagai organisasi yang menaungi organisasi-organisasi yang lain. Ada juga organisasi kayak PCINU atau Muhammadiyah ataupun Wahdah Islamiyah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat nih bisnis. Nah, bisnis ini menjadi solusi juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, karena mau nggak mau kita di Sudan pun akan sulit ya mencari makanan khas ataupun ya makanan harian gitu kan di Sudan. Kayak misalnya kita tempe itu nggak ada. Orang Sudan, antara makanan orang Sudan sama orang kita kan sudah berbeda. Orang Sudan itu makanan pokoknya kan full. Full itu kayak kacang-kacangan gitu yang direbus lama, baru setelah itu dia makan, dan itu udah menjadi apa ya namanya, energi buat mereka. Tapi kalau kita makan itu nggak kenyang. Makanya kita makanya kan pakai nasi sama sambal sama mungkin ayam goreng gitu. Dan ini menjadi ladang juga bisnis bagi para mahasiswa untuk berbisnis. Maka di sini juga banyak
matam ataupun restoran Indonesia juga ada. Ada juga yang jualan tempe juga ada gitu. Banyak macam-macamnya tuh, banyak bisnis-bisnis yang menjamur di sini. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin sedikit pemaparan ataupun perkenalan ya, informasi tentang beasiswa yang ada di Sudan. Nah, yang pertama ini mungkin udah nggak asing, International University of Africa. Ini yang setiap tahun menyelenggarakan beasiswa, dan teman-teman juga nanti bisa searching di beberapa lembaga. Nanti akan saya jelaskan juga di slide selanjutnya nanti terkait dengan beasiswa-beasiswa untuk bisa masuk ke kampus ini. Ini paling banyak, dan ini jarang juga di kampus ini, bahkan walaupun letaknya di Sudan, tapi orang Sudan itu jarang yang belajar di sini. Rata-rata itu mahasiswa dari luar Sudan gitu. Selanjutnya, ini pertama, yang kedua ini University of Holy Quran and Islamic Science. Nah, ini dari namanya itu University of Holy Quran. Jadi hal yang harus dipenuhi oleh teman-teman untuk bisa masuk kampus ini adalah hafalan Quran. Nah, kalau teman-teman nggak punya hafalan basic hafalan Quran, maka akan sulit mengikuti pembelajaran yang ada di kampus ini. Karena syarat yang paling utama itu adalah hafalan Al-Quran. Bahkan nanti tiap semester kalau nggak salah itu nanti akan dituntut kurang lebih 4 juz gitu, sampai 4 sampai 5 juz, sehingga nanti ketika sudah selesai, tergantung juga nanti fakultas yang kita ambil. Kalau emang fakultasnya tafsir itu mutlak itu 30 juz. Kalau non tafsir mungkin setengah ataupun 15 juz gitu. Selanjutnya yaitu Omdurman Islamic University. Nah, Omdurman Islamic University ini kalau teman-teman kemarin dengar UAS, Ustadz Abdul Somad, ini lulusan dari Omdurman Islamic University. Beliau ambil S1 di Mesir, S2 di Maroko, dan S3-nya beliau ambil di Omdurman Islamic University. Dan ini juga banyak juga orang-orang Indonesia yang belajar di sini, tapi kalau di persentase dari 1.200 itu kurang lebih 20%-nya lah. 20%-nya itu di Omdurman Islamic University. Selanjutnya, ada juga Khartoum International Institute for Arabic. Nah, ini salah satu kampus yang favorit juga di Sudan, khususnya bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab. Karena kampus ini benar-benar memfokuskan untuk pendalaman dalam bahasa Arab. Dan kampus ini yang yang mendirikan ini liga-liga Arab, dan modulnya sudah cukup muktamad di situ. Jadi muktamad itu apa ya bahasanya? Terlisensi lah. Banyak juga dosen-dosen di Indonesia di UIN mungkin yang mengambil S2 ataupun S3 di kampus ini dalam bidang bahasa Arab. Selanjutnya, nah, ini lembaga-lembaga penyalur beasiswa. Tadi udah dijelaskan kampus-kampusnya yang ada di Sudan, dan ini beberapa lembaga yang menyalurkan beasiswa di Sudan. Mungkin sebagai catatan, nanti beasiswa yang mencakup beasiswa yang ada di Sudan ini termasuk biaya kuliah, kemudian biaya makan, dan biaya satu lagi, tempat tinggal. Cuma tempat tinggalnya di sini masih asrama ya, di asrama. Tapi ya pasti ada plus minusnya di asrama, karena kita satu atap dengan orang Afrika, sementara secara culture dan kebudayaan berbeda ya. Mungkin ada sedikit shock dengan cara
hidup orang Afrika. Tapi kalau pengen lebih nyaman lagi, bisa nyewa dan rumah di Sudan juga mungkin nggak terlalu mahal juga, sama kayak di Indonesia. Dan ini organisasi-organisasi yang menjembatani untuk mendapatkan beasiswa. Ada PCINU Sudan, PCIM Muhammadiyah, ada Wahda Islamiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad. Nah, ini khusus untuk ormasnya. Nanti untuk bisa mendapatkan informasinya, bisa langsung di searching di websitenya masing-masing. Biasanya, dan tahun ini kurang lebih udah dibuka juga pendaftarannya, jadi silakan bisa di searching di websitenya masing-masing. Kemudian selanjutnya, ini untuk Alma Mater. Alma Mater ini pondok-pondok yang ada di Indonesia yang sudah menjalin MOU ataupun kerjasama dengan kampus Afrika ini. Di antaranya ini ada Unida Gontor. Unida Gontor ini tahun ini juga udah dibuka dan masih dibuka pendaftarannya. Jadi yang mau lanjut di sini, tapi dengan syarat nih harus alumni Gontor nih kalau yang Unida Gontor. Kemudian selanjutnya nih Pondok Pesantren Husnul Khotimah, itu di Kuningan, Jawa Barat. Terus, dan kalau nggak salah syaratnya juga lulusan Pondok Pesantren Husnul Khotimah juga. Kemudian Matoliul Falah juga sama, kemudian Al-Fatah, Darun Najah di Jakarta, Darul Kolam di Banten, Al-Ittifaqiyah ini juga di Banten, Al-Ikhlas itu di Jawa Barat. Nah, selanjutnya, next. Nah, mungkin itu ya, sedikit gambaran dan informasi terkait Sudan dan juga culture-nya dan masyarakatnya, serta beberapa universitas atau perguruan tinggi di Sudan yang menawarkan beasiswa. Mungkin itu sedikit gambaran saja di Sudan, dan masih banyak hal-hal lain yang belum bisa saya sampaikan karena terbatasnya waktu. Jika ingin mengenal lebih dekat Sudan, bisa juga teman-teman ikuti blog saya. Di blog saya juga sering menuliskan beberapa opini ataupun ya tulisan di Sudan, tentang Sudan, di Falah El-Kohwa, di elkohwa688.com, .wordpress.com. Nah, dan yang terakhir, prinsip kuliah di Sudan, man 'asha fi Sudan, 'asha fi kulli makan. Barang siapa yang pernah merasakan kehidupan di Sudan, maka ia akan bisa hidup di mana saja. Terima kasih. Minni ilahza wa syukron. Terima kasih atas waktunya, dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran mungkin dari moderator. Terima kasih kepada Kak Falah yang telah menyampaikan bagaimana dinamika menuntut ilmu, dinamika pembelajaran di Sudan lewat kecintaan beliau dengan bahasa Arab yang bisa mengantarkan beliau sampai ke negeri dua Sungai Nil, yaitu negeri Sudan. Nah, ini teman-teman, sekali lagi kami ingatkan bagi yang ingin memberi pertanyaan kepada dua narasumber kita ini, yaitu Kak Lutfi Hakim yang berbicara tentang Perancis tadi, dan Kak Falah yang berbicara tentang Sudan. Pertanyaan masih kami berikan, yaitu ditulis saja di dalam chat komentar kita. Nanti pertanyaan yang bagus akan saya pilih, dan yang paling banyak. Nah, ini Kak Falah berbicara tentang Sudan nih, entitas yang melekat itu yaitu lugah, yaitu bahasa Arab. Nah, terkadang dinamika yang terjadi di teman-teman kita, mereka kadang bukan berlatar belakang dari pondok pesantren. Nah, tetapi memiliki himmah, memiliki keinginan yang kuat untuk bagaimana bisa
menuntut ilmu sampai ke negeri Timur Tengah. Mungkin Sudan salah satunya untuk belajar bahasa Arab. Tapi mereka di satu sisi tidak bisa bahasa Arab nih Kak. Bagaimana Kak solusinya Kak? Oke. Ini langsung dijawab ya? Atau Langsung aja Kak. langsung aja ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya belajar di Sudan juga tadi yang pertama sebenarnya kalau udah punya himmah ataupun motivasi yang kuat untuk belajar di Sudan, insya Allah akan dimudahkan. Itu sebenarnya kunci yang paling utama. Adapun kayak permasalahan yang lain, misalnya tadi terkendala bahasa, mungkin yang background-nya mungkin bukan dari pesantren, tapi ingin mempelajari secara dalam, itu tadi Hasanah Islamiyah ataupun bahasa Arab. Sebenarnya di Sudan juga menyelenggarakan kelas I'dad Lughawi. Jadi kalau di sini ada Ma'had Lughah. Itu sebelum kita kuliah, itu kurang lebih ada 1 tahun pembelajaran bahasa Arab di situ. Sehingga bagi yang belum punya basic bahasa Arab, itu bisa langsung di situ belajar di Ma'had Lughah dulu selama 1 tahun, baru setelah 1 tahun itu nanti bisa melanjutkan di kampus itu. Dan yang mungkin ya yang lebih istilah kata belajar bahasa itu kan, kalau menurut aku itu lebih afdol ya, lebih mantap itu kalau kita langsung belajar sama penuturnya. Kalau kita mungkin belajar bahasa Arab di Indonesia, karena orang Indonesia kan bukan penutur asli, jadi mungkin ada banyak di situ misconception tentang kata-kata gitu ya. Tapi ternyata kalau kita belajar di Sudan langsung sama penuturnya, ternyata banyak di situ miss word ataupun miss dalam kata-kata. Mungkin yang kita pelajari di Indonesia, ternyata ketika kita gunakan untuk bertutur kata sama orang Sudan, ternyata artinya beda. Karena di bahasa ini termasuk bahasa yang unik juga. 1 kata aja bisa mungkin berartinya, dan tergantung konteks situasi yang kita omongkan gitu. Maka itu tadi bagi yang belum punya basicnya bisa langsung belajar di Sudan lewat Ma'had Lughah atau kelas I'dad, kelas persiapan. Seperti itu. Nah, begitu teman-teman tidak memiliki basic pondok pesantren, tidak memiliki latar belakang pondok pesantren, ternyata tidak menutup keinginan teman-teman untuk menuntut ilmu ke negeri Sudan dan negeri-negeri Timur Tengah lainnya. Nah, Kak, ini kan ketika berbicara kultur ya pasti berbeda antara Sudan dan Indonesia. Betul. Nah, yang membuat sangat sulit beradaptasi di Sudan itu apa sih Kak? Yang sebenarnya kalau di Sudan juga mungkin teman-teman yang di luar Sudan atau Mas Lukman sendiri, ketika belajar di Prancis mungkin ada shock culture juga ya? Pasti Ya, ada pastinya. Saya kira hampir di semua negara, karena perbedaan iklim, perbedaan cuaca itu pasti ada shock culture-nya. Itu di awal-awal itu sangat kerasa sekali, khususnya di tahun pertama. Bahkan di tahun pertama, karena di Indonesia kan culture-nya seperti makanan mungkin ya, makanannya berbeda. Kita nasi, sementara orang Sudan makannya full, atau makannya cuma roti gitu. Sementara kita mungkin makan makanan Sudan ini belum bisa ketelen gitu ya. Tapi lama kelamaan semakin kita sering makan itu akhirnya bisa ketelan juga gitu. Kemudian yang lain juga kayak kondisi lingkungan. Sebenarnya yang paling ini itu kondisi lingkungan. Panasnya di Sudan ini kurang lebih tadi
hampir sampai 50 derajat Celcius, itu di puncaknya itu bulan Ramadan. Ini sangat berbeda sekali. Jadi kita mungkin perjalanan sedikit aja itu udah sangat melelahkan ya, dibandingkan mungkin kalau di Indonesia kan masih jalan-jalan itu nggak terlalu ngoyo, tapi kalau di Sudan ini perjalanan sedikit itu udah ngoyo banget karena panasnya. Tapi lama-kelamaan itu kalau kita udah sering adaptasi itu udah biasa gitu. Udah biasa. Kemudian juga bahasa. Seperti tadi, walaupun saya dulu background-nya mungkin pernah mondok di pesantren, dengan bekal bahasa yang sudah saya pelajari dulu, bahasa Arab, tapi ketika saya terapkan di Sudan, ternyata banyak tadi ada miscommunication. Mungkin apa yang saya ucapkan menurut saya itu benar, dengan aksen ataupun logat bahasa Indonesia, Arab bahasa Indonesianya, ketika diterapkan tutur kata sama orang Sudan, itu ternyata banyak perbedaan. Sehingga dari situ kita belajar lagi gitu, sambil belajar gitu. Mungkin itu sih sebenarnya. Sama ini, sistem kuliah. Kuliah mungkin juga di Sudan juga, kalau di kampus saya sendiri itu sistemnya blok sistem juga. Sama kayak punya Mas Lukman, blok sistem, cuma nggak terlalu blok sistem, masih semi blok sistem itu. Jadi ada 2-3 materi kuliah itu diselesaikan dalam jangka berapa bulan gitu. Nanti setelah selesai, selanjutnya materi yang selanjutnya gitu. Mungkin itu sih yang menjadi apa namanya hambatan ya, bukan hambatan sih, ya perbedaan yang bisa kita improve seiring berjalannya waktu gitu. Oke, baik. Terima kasih telah memberikan waktunya, ilmunya. Halo? Suaranya tidak terdengar. Suaranya kurang Bisa kedengaran, diambil alih. Mas moderator. Bisa diambil alih, Kak, mungkin. Halo, Assalamualaikum Kak Fala. Waalaikumsalam. Oke, ini karena dari hostnya ini suaranya mungkin nggak jelas ya sinyalnya. Jadi gantikan dulu ya. Gantikan dulu ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Oke, pemaparannya. Oke, kalau gitu, mungkin karena waktu apa namanya mau masuk maghrib, mungkin langsung saja ke pertanyaan untuk partisipannya. Ya, oke. Saya akan pilih beberapa ya. Ini dari Kak Fanya Fanya Putri. Ya, mungkin Kak Fanya bisa di unmute mic-nya. Dinyalakan. Silakan dibacakan pertanyaannya ini. Untuk Prancis dan Sudan ya, monggo. Ini pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Ya, yang di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sudan ya. Sudan memiliki keunggulan di bidang pendidikan berupa keilmuan dan bahasa Arab. Namun di sisi lain Sudan merupakan negara belum modern. Lain negara lain, apa yang menjadi motivasi kakak memilih negara Sudan sebagai tempat dia, sedangkan masih banyak negara lain yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan, keilmuan, bahasa Arab,
Mesir, Arab Saudi. Oh iya, mungkin salah satunya ya, itu yang mungkin hal yang belum saya sebutkan tadi terkait motivasi belajar di Sudan. Mungkin apa ya? Karena di sini yang udah mainstream, informasi mainstream yang udah berkembang tentang belajar di Timur Tengah itu kan ya informasi tentang kuliah di Mesir, kuliah di Saudi Arabia. Sementara Sudan ini masih sangat minim sekali gitu. Maka ya karena saya juga orangnya mungkin suka tantangan gitu ya. Suka tantangan, jadi di situ saya pilih Sudan itu yang ya bisa dibilang masih jarang lah di situ orang belajar, karena mungkin ya salah satu hal yang menghambat kita dalam belajar bahasa khususnya itu kan karena semakin kita kayak misalnya kita belajar bahasa Arab kan otomatis kita harus memperbanyak praktek bahasa. Sementara kalau kita lingkungannya mungkin terlalu banyak orang Indonesianya, itu akan sulit juga buat kita untuk mempraktekkan bahasa Arab kita. Jadi di Sudan mungkin salah satu destinasi yang menurut saya ini masih jarang gitu orang Indonesia dibanding negara Mesir, Madinah dan sebagainya. Jadi kesempatan bagi saya praktek itu lebih banyak di situ. Dengan berkumpul dengan teman-teman saya juga dari Afrika, walaupun teman-teman Afrika juga mereka bukan background-nya bahasa Arab, tapi karena kita punya sama-sama tujuan yang sama, jadi untuk meningkatkan bahasa, jadi ya alhamdulillah jadinya kita bisa tek di situ. Tuh. Mungkin seperti halnya di Pare, mungkin ya di Pare Kampung Inggris, kita mungkin disatukan oleh misi yang sama, jadi mungkin lebih cepat menangkap gitu dalam pembelajarannya. Ya begitupun di sini, kita sama-sama punya misi belajar bahasa Arab, akhirnya dipertemukan di sini gitu. Jadi semakin mudah mempraktekannya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ini untuk Kak Fanya masih ada nggak ya Kak Fanya ya? Masih, Halo, Kak Kak. Fanya. Oh iya Kak Fanya. Nah ini ada nih. Ini tadi pertanyaan dari Kak Fanya ya jawabannya ya? Ya, betul, Kak. Oh iya. Jadi Kak Fanya ada bertanya untuk yang sesi Perancis ya. Ini belum di-up nih. Mungkin Kak Fanya bisa memaparkan pertanyaannya untuk yang Perancis. Untuk yang Perancis ya, kayak berarti yang sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Putri Widiana dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Tarbiyah. Mohon maaf, Kak, saya ingin bertanya. Seperti yang Kakak terangkan bahwa penduduk Perancis tidak bisa berbahasa Inggris atau minimal ya, lebih dominannya mereka ke bahasa sendiri, ke bahasa Perancis. Lalu bagaimana dengan penggunaan bahasa di dalam perkuliahan, Kak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kampus AASSB yang terakreditasi AASSB itu dia harus kampus internasional yang mengajarkan kelas-kelas internasional. Jadi di ESSEC Clermont Business School itu ada 2 jenis kelas bahasa Prancis dan kelas bahasa Inggris. Nah, gurunya itu dari berbagai negara tadi kan, dan mereka harus mengajar dengan bahasa Inggris, gitu. Nah, walaupun orang-orang pada umumnya, orang masyarakat itu mereka bahasa Inggrisnya sangat minim, tapi yang di kelas itu bahasa Inggrisnya lebih bagus lah. Dan ada murid-murid juga dari negara lain, Cina, India dan lain-lain tadi itu mereka bahasa Inggrisnya lebih bagus, gitu. Tapi memang orang Prancis sendiri kadang mereka masih ngomong ke pengajarnya pakai bahasa Prancis. Nah, kalau pengajarnya bukan orang Prancis memang agak PR buat mereka. Gitu. Sudah Pak Hakim jawabannya? Ada yang mau ditambah lagi? Enggak sih, gitu. Ini Oke. Kapannya gimana? Udah menjawab tadi jawaban dari Kak Hakim? Sudah, Kak.
Oh ya, ada yang mau ditanyakan lagi Kak Fanya? Mungkin itu saja, Kak. Oh iya, kemudian yang terakhir, ini sudah masuk azan maghrib ya, jadi satu aja lagi nih, kebetulan ada yang belum dibacakan pertanyaannya. Untuk Kak Falah ya, ini Kak Falah dari Atika. Atika masih ada nggak ini Atika? Halo Atika. Sepertinya sudah live ya Kak. Ini saya bacakan aja ya pertanyaannya. Sudan kan masih tradisional. Nah, bagaimana kakak menyesuaikan diri dengan dinamika Sudan yang masih tradisional dengan dunia ini yang sudah modern? Oke, Kak Falah, mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Mungkin bisa Oh, jawabnya iya. juga disingkat. Oke ya. Terima kasih. Oke. Ya langsung aja ya. Sudan ini memang masih tradisional banget dan klasik banget gitu ya. Tapi dengan keklasikannya itu kita juga sebenarnya banyak belajar juga, ya untuk menyesuaikan diri dengan ya sering berbaur dengan masyarakat gitu. Memang ya hal yang paling fundamental di situ ya masyarakat. Mungkin kalau kita punya pandangan yang miring mungkin tentang masyarakat itu kita akan kurang menerima. Tapi kalau kita udah membaur dengan masyarakat sama lingkungan, ini di situ akan tumbuh kayak apa ya? Ya udah gitu. Kita nerima gitu. Semakin menerima itu dengan ya sering membaur gitu. Karena hal yang bagi saya itu sering dilakukan itu insya Allah akan luntur lah gitu. Prasangka-prasangka yang stigma-stigma negatif itu kalau sering kita latih insya Allah akan luntur itu stigma-stigma itu. Iya, cara menyesuaikan dirinya ya dengan sering berbaur sama masyarakat, sama lingkungan seperti itu. Oh iya, siap-siap. Oke, sudah. Apakah jawabannya sudah ada yang mau ditambah lagi Kak Falah jawabannya? Ya, mungkin itu aja. Oh ya, oke. Terima kasih banyak ya atas pemaparannya untuk Kak Lutfi dan juga Kak Fala yang it's so amazing banget dari dua negara yang mungkin terlihatnya bertolak belakang gitu ya, dengan Sudan yang ciri khasnya masih tradisional dan Prancis yang mungkin sudah amat-amat modern sekali kayak gitu. Tapi di sini kita bisa memetik hikmahnya dari kedua negara tersebut. Nah, untuk partisipan mungkin untuk yang mau bersekolah ke Sudan dan juga ke Prancis sudah dipaparkan oleh Kak Hakim dan juga Kak Falah dengan sangat jelas. Dan juga Kak Hakim juga udah ngasih kontak Instagramnya banyak sekali nih. Nah, kebetulan Kak Hakim ini juga founder dari Safa Learning. Nah, Safa Learning ini sebuah kayak semacam lembaga gitu ya Kak, organisasi gitu ya. Nah, iya lembaga. Mungkin tadi Kak Lutfi udah memaparkan belum sih untuk Safa Learning? Sedikit memaparkan tentang Safa Learning? Oh, belum. Safa Learning Center itu dipaparkan sedikit. Semacam apa ya? Sociopreneur di mana kita itu sharing-sharing ilmu tentang apa saja. Yang terakhir yang sering kami sharing itu tentang beasiswa, kemudian tentang belajar bahasa Inggris, pernah juga bikin motivation letter, bikin CV, pernah juga tentang ekonomi syariah. Jadi cukup banyak sih yang kita sharing gitu. Nanti follow aja Safa Learning Center buat teman-teman yang tertarik untuk mengetahui apa saja tentang ilmu apa saja. Kita bisa bagi-bagi di situ. Oke, sip. Nah, ini jadi keren banget kan Kak Hakim ini, selain dia ini lulusan luar negeri juga dia ini seorang CEO ya gitu, foundernya Safa Learning. Jadi kalian mungkin yang mau mendapatkan banyak ilmu bisa follow Instagramnya Safa Learning, bisa ikuti juga konten-konten acara-acaranya karena setiap minggu selalu mengadakan ini ya kayak setiap minggu atau setiap bulan ya? Setiap minggu ya? Halo Kak Hakim. Oh, sepertinya sinyalnya jelek. Suara saya kedengeran nggak Kak Falah? Ya, kedengeran. Oke ya. Ya gitulah ya Kak, untuk teman-teman yang mungkin nanti mau belajar banyak, menggali lagi, mungkin bisa
follow Instagram Sapa Learning dan ikuti pelajaran-pelajarannya. Dan juga yang mau sekolah ke Sudan mungkin bisa juga ini kontak Kak Falah. Tadi Kak Falah juga udah ngasih blognya, banyak tulisan-tulisan. Kebetulan Kak Falah ini juga seorang jurnalis ya. Dalam arti seorang yang suka menulis nih kayak gitu. Nah, terus juga Kak Falah ini juga Presiden PPMI ya? Wakil Presiden ya Kak ya? Wakil Presiden PPMI. Untuk Ya kan ya? tahun ini udah enggak, itu kemarin kebetulan iya. wakil presiden, cuma tahun ini di pimpinan redaksi majalah El Nilen. Dan nanti mungkin teman-teman yang mau nyumbang artikel juga bisa dikirimkan di website kita. Nanti kita publish. Oke, itu keren banget kan ya. Pembicara-pembicara kita keren-keren banget. Sudah pimpinan redaksi itu, kalian yang mungkin punya tulisan bisa dikirim ke Kak Falah, oke? Dan untuk sesi terakhir nih, ada sesi foto bersama. Ya mungkin yang belum nyalain video, mungkin bisa mulai dinyalakan. Iya, bisa dinyalakan. Dewi udah siap, Dew? Co-host? Siap-siap nih. Siap? Gimana? Ini udah pada dinyalain belum? Bisa dihitung ya, Dew? Udah pada dinyalain belum nih teman-teman? Ayo mulai dinyalain videonya. Udah ya dinyalain. Aliatul Musyarofah, Sinta Zulfa Nuria, Lailatul Wijayanti, kemudian ini Intan Nuk Oktaviana, Fanya Putri, Fitria Yuli. Ayo bisa mulai dinyalakan. Saya hitung sampai 5 ya. 1. Dewi udah siap, Dew? Udah siap? Oh ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, Dew? Udah? Sudah belum, Dew? Apalah suaraku jelas gak sih? Ya, jelas. Iya, Dewi udah belum? Udah selesai? Satu lagi, Mbak. Tambah satu lagi. Oh, tambah satu lagi. Oke. Dihitung ya, Dewi. Kamu hitung sendiri ya? Kamu hitung sendiri. 1, 2, 3. Nah, dah. Oke, sip. Terima kasih banyak ya untuk seluruh partisipan. Sekali lagi saya sebagai pengganti host mengucapkan terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di acara yang diselenggarakan oleh LPM Bangkit. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf, mungkin banyak sekali kekurangan dari acara kami dan dari pembawaan saya, mungkin dari kata-kata ataupun waktu ataupun teknis, saya mohon maaf. See you on the next time. Semoga LPM Bangkit dan kita semua bisa terus menjadi orang yang bermanfaat dan selalu bisa berbagi. Oke, yang mungkin yang mau mulai live bisa live. Untuk pembicara dan panitia jangan dulu live ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Goodbye. Dewi mungkin bisa mulai di remove. Saya mulai remove ya orang-orangnya. YouTube-nya jangan lupa. Oh iya Kak Hakim. Saya matikan YouTube-nya. YouTube-nya lewat mana ya Kak ya? BTW. Saya juga nggak ada tahu. tulisannya. Aduh. Ini masuk YouTube juga ya? Iya, masuk YouTube. Soalnya dari anak-anak tuh banyak banget yang Zoom-nya terkendala. Maka dari itu kita juga ngirim YouTube, bikin YouTube-nya juga. YouTube fakultas, tapi ini matiinnya gimana ya? Dewi, kamu bisa matiin YouTube-nya? Kok di tempat aku nggak ada pilihannya ya? Mungkin dari laptop mungkin. Ini udah Iya,
Nah, coba. Nggak bisa ya berarti ini. Apa udah otomatis mati ya, Kak? Tapi masih ada